Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, satu lagi jangan di-skip nontonnya ya. Terima kasih. Dia tidak pernah menyangka bahwa Chen Ping, yang berada di alam kesengsaraan, sama sekali tidak takut dengan kekuatan guntur, dan sepertinya dia telah menyerap guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya. Ketika biksu lain melihat ini, mulut mereka terbuka lebar, dan mereka sangat terkejut. Bukankah Chen Ping ini memiliki asal mula guntur dan kilat? Saya yakin. Tidakkah Anda melihat bahwa semua petir menyambarnya dan terserap? Ini sangat mesum, Chen Ping ini sangat mesum. Banyak biksu berdiskusi. Nenek moyang keluargamu dengan cepat berhenti dan membiarkan guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya menghilang seketika. Dia awalnya ingin menggunakan guntur dan kilat ini untuk membunuh Chen Ping, tetapi sekarang itu telah menjadi sumber daya Chen Ping, yang menjadi bumerang. Guntur dan kilat menghilang, dan tubuh Chen Ping menjadi lebih kemasan. Karena kamu tidak ingin bermain lagi, biarkan aku bermain. Setelah Chen Ping mengatakan itu, guntur dan kilat yang terlihat dengan mata telanjang perlahan terbentuk di telapak tangannya. Chen Ping menatap kepala keluargamu dan tiba-tiba bergegas maju seperti roket. Ledakan, kekuatan guntur dan kilat terkondensasi di telapak tangan Chen Ping, menjadi semakin ganas. Kecepatan Chen Ping begitu cepat sehingga kekosongan di sekitarnya mulai bergetar, dan bahkan ruang pun terjepit. Menghadapi Chen Ping, leluhur keluargamu memasang ekspresi serius di wajahnya. Ledakan. Kepala keluargamu meninju Chen Ping. Dari kejauhan, pukulan ini seperti gunung, menutupi seluruh tubuh Chen Ping. Meski begitu, Chen Ping tidak mengelak sama sekali, tapi terus menekan dengan tinjunya dan menyerang ke depan. Bang! Tinjunya bertabrakan dengan keras dengan tubuh Chen Ping. Kekosongan di sekitarnya seperti gunung yang runtuh, dan tinju itu langsung hancur oleh amukan Chen Ping. Chen Ping menghancurkan pukulan ini hanya dengan kekuatan tubuhnya. Kesenjangan ini benar-benar menghancurkan kekuatan. Meski pukulan dari kepala keluargamu tampak besar, tapi di depan Chen Ping, dia masih terlalu lemah. Sangat rentan. Nenek moyangku hanya memiliki kemampuan ini. Pantas saja keturunan keluargamu juga tidak memiliki banyak kemampuan. Chen Ping memandang leluhur keluargamu dengan dingin dan berkata dengan sinis. Nenek moyang keluargamu memiliki wajah yang garang, dan tubuh besarnya gemetar. Nenek moyang keluargamu menjadi gila, mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan langsung jatuh ke dalam kehampaan yang tak terbatas. Awan gelap yang awalnya menyebar dengan cepat berkumpul kembali pada saat ini. Sepanjang kehampaan, Anda bisa melihat awan gelap bergulung dengan kencang seperti gelombang laut. Dunia jatuh ke dalam kegelapan, seperti akhir dunia. Awan gelap mulai turun dengan cepat, dan banyak biksu merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seluruh kota Nanjue diselimuti awan gelap. Jika awan gelap ini turun, banyak biksu di kota Nanjue yang akan terbunuh atau terluka. Saat ini, semua biksu panik. Mereka tidak menyangka nenek moyang keluargamu tidak mengikuti etika bela diri. Bertarunglah dengan Chen Ping, hadapi saja Chen Ping secara langsung. Mengapa semua biksu di kota Nanjing terlibat? Nenek moyang keluargamu ini gila. Untuk membunuh Chen Ping, dia tidak akan ragu membiarkan semua biksu di kota Nanjing dikuburkan bersamanya. Ledakan, awan gelap terus turun, dan suasana menakutkan terus muncul. Banyak biksu sudah mulai berlutut di tanah, tidak dapat bergerak karena tekanan. Para beku yang lain ingin melarikan diri, tetapi ternyata mereka tidak dapat bergerak sama sekali. Apakah kamu ingin mati bersama? Chen Ping memandang leluhur keluargamu dan bertanya. Ya, aku ingin kamu mati, dan setiap orang yang melihat keluargamu membodohi dirinya sendiri akan mati. Tubuh leluhur keluargamu mulai menyatu ke dalam awan gelap. Chen Ping sedikit mengernyit dan wajahnya menjadi serius. Nenek moyang keluargamu ini tidak menghormati etika bela diri dan ingin mati bersama orang lain.
Chen Ping terus-menerus membombardir guntur dan kilat di telapak tangannya ke awan gelap. Namun, setelah guntur dan kilat memasuki awan gelap, mereka langsung tenggelam dan tidak dapat menghentikan kecepatan awan gelap. Saat awan gelap semakin rendah, beberapa biksu tidak tahan lagi dan mulai muntah darah. Semua orang memasang ekspresi ngeri di wajah mereka. Chen Ping berjuang untuk melawan, tetapi tubuhnya seperti semut di depan awan gelap yang radiusnya ratusan mil, dan dia tidak bisa melawan sama sekali. Chen Ping juga merasakan tekanan, dan tubuhnya terus jatuh di udara. Mengaum. Tepat ketika Chen Ping bingung dan banyak biksu putus asa, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang keras. Pada saat ini, binatang kecil yang menelan itu bergegas keluar dari cincin penyimpanan Chen Ping, dengan cahaya menyinari tubuhnya. Dan ukuran binatang kecil yang menelan itu terus meningkat. Lalu dia mengangkat kepalanya, menatap awan gelap dengan matanya yang besar, meraung, dan rambut di tubuhnya berdiri. Kemudian binatang kecil yang menelan langit itu membuka mulutnya lebar-lebar, dan terjadilah kekuatan isap yang sangat besar. Hal ini menyebabkan lapisan awan gelap yang semula jatuh tersedot langsung ke dalam mulut binatang kecil yang menelan itu. Awan gelap dengan radius ratusan mil tersedot bersih oleh binatang kecil yang menelan langit dalam sekejap. Langit dan bumi yang semula gelap menjadi lebih terang, dan sinar matahari yang menyilaukan juga menyinari bumi. Tekanan pada semua orang menghilang dalam sekejap, dan wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan. Binatang kecil yang menelan itu menjilat bibirnya, lalu menguap dan kembali ke cincin penyimpanan Chen Ping lagi. Hanya dalam waktu singkat, nenek moyang keluargamu menggunakan hidupnya untuk menyatu dengan awan gelap. Dia berencana untuk mati bersama, tetapi dimakan oleh binatang kecil yang menelan langit. Setelah terkejut sebentar, banyak biksu bersorak. Saya senang saya masih hidup, tetapi pada saat yang sama, orang-orang ini membenci keluargamu. Manajer Liu memandangi orang-orang gila itu dan diam-diam ingin pergi. Tetapi setelah mengambil beberapa langkah, banyak biksu menemukannya dan melancarkan serangan terhadap manajer Liu. Di bawah pengepungan banyak biksu, manajer Liu kehilangan nyawanya dalam sekejap. Chen Ping perlahan jatuh dari udara, dan Master Pavilion Qian segera menyambutnya. Tuan Chen, selamat. Binatang mitos tadi sungguh menakjubkan. Pavilion Master Qian berkata dengan penuh semangat. Pavilion Master Qian, apakah kamu tahu di mana keluargamu? Chen Ping bertanya. Saya tahu, itu tidak jauh dari kota Nanjing. Saya ingin tahu apa yang Tuan Chen lakukan untuk kediaman keluargamu. Kalau begitu Mu Kunrong sudah mati, dan keluargamu akan menolak dan bubar tanpa mengurusnya. Pavilion Master Qian bertanya dengan bingung. Tolong, Master Pavilion Qian, tolong bawa saya ke keluargamu. Chen Ping tidak mengatakan tujuannya pergi ke rumahmu. Setelah melihat ini, Master Pavilion Qian mengangguk, lalu membawa Chen Ping ke kediaman keluargamu. Keluargamu tidak jauh dari kota Nanjing, jadi mereka hanya butuh 2 jam untuk sampai di keluargamu. Tuan Chen, rumah itu adalah tempat keluargamu berada. Pavilion Master Qian menunjuk ke sebuah istana dan berkata, Chen Ping melihat keluargamu, yang terdiri dari lusinan bangunan megah. Sekilas, tampak seperti rumah kaya. Pavilion Master Qian, tunggu sebentar, saya akan segera kembali setelah saya pergi. Setelah Chen Ping selesai berbicara, tubuhnya langsung masuk ke dalam keluargamu. Segera, semburan jeritan terdengar di keluargamu. Pavilion Master Qian menatap kosong saat keluargamu sedang mengalami pembantaian, dan setiap anggota keluargamu dimusnahkan menjadi abu di bawah pedang pembunuh naga Chen Ping. 1/4 jam kemudian, Chen Ping kembali, dan keluargamu sekarang menjadi lautan api. Di tangan Chen Ping, dia juga memegang beberapa tas penyimpanan, yang berisi semua sumber daya keluargamu. Kalau begitu Mu Kunrong sudah mati. Semua sumber daya keluargamu tidak akan sia-sia. Chen Ping tersenyum tipis dan menyimpan tas penyimpanan itu. Pavilion Master Qian memandang Chen Ping dan merasakan kulit kepalanya mati rasa.
Dia tidak tahu kapan Chen Ping menjadi begitu kejam. Chen Ping baru saja mendengarkan nasihat Tuan Si. Chen Ping tidak salah merampok sumber daya musuhnya. Tidak ada tekanan psikologis, musuh ada untuk membunuh dan merampok. Apa yang dikatakan Tuan Chen memang benar. Paviliun Master Qian hanya bisa tersenyum dan berkata. Keduanya kembali ke kota Nanjing, dan Master Paviliun Qian dengan hangat menghibur Chen Ping. Setelah melihat adegan tragis pembantaian keluargamu oleh Chen Ping, dia benar-benar takut Chen Ping tidak akan bahagia dan menyerahkan cabang Paviliun Wantong miliknya ke pembantaian tersebut. Mengerti. Paviliun Master Qian, Anda telah berada di wilayah selatan sepanjang tahun, dan Anda pasti sangat akrab dengan medan Gunung Tianmo. Saya memiliki peta di sini dengan tanda tempat di wilayah selatan. Saya ingin tahu apakah Master Paviliun Qian tahu di mana ini. Chen Ping mengeluarkan peta yang didapatnya dari tas penyimpanan Lota. Paviliun Master Qian melihat peta di tangan Chen Ping, dan kemudian memperhatikan tempat yang ditandai dengan lingkaran merah di peta. Ketika dia melihat tempat ini, Paviliun Master Qian terlihat mengerutkan kening. Tuan Chen, dari mana Anda mendapatkan peta ini? Paviliun Master Qian bertanya. Chen Ping ragu-ragu sejenak, tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Master Paviliun Qian. Bagaimanapun, Chen Ping tidak begitu jelas tentang identitas Naluota. Melihat keraguan-raguan Chen Ping, Master Paviliun Qian tahu dia menanyakan sesuatu yang tidak seharusnya dia tanyakan. Jadi dia berkata, tempat yang dilingkari adalah area terlarang di wilayah selatan. Tidak ada tempat seperti itu bagi para biksu selama bertahun-tahun. Dulu ada kota kuno di tempat itu, tetapi setelah perang antara dewa dan iblis, kota kuno itu hancur total dan semua orang mati. Paviliun Master Qian, mengapa area ini menjadi area terlarang? Chen Ping sangat bingung. Lagi pula, selama perang antara dewa dan iblis di dunia dewa dan manusia, banyak kota hancur, dan puluhan ribu biksu tewas. Tempat itu sangat aneh. Ada biksu yang pernah pergi ke sana sebelumnya, tetapi mereka tidak pernah kembali. Bahkan tidak ada seorang pun yang dapat ditemukan. Seiring berjalannya waktu, itu menjadi kawasan terlarang dan tidak ada yang pergi ke sana. Lagi pula, tempat itu terletak di perbatasan wilayah selatan dan tidak memiliki sumber daya. Kata Master Paviliun Qian. Chen Ping mendengarkan kata-kata Master Paviliun Qian dan melihat tanda di peta, ekspresinya tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Peta di tubuh Narota tidak mungkin menandai tempat ini tanpa alasan. Dan sekarang tempat ini masih menjadi kawasan terlarang, jadi pasti ada rahasianya. Awalnya, Chen Ping ingin menggunakan sumber dayanya sendiri untuk berlatih sebentar, tetapi sekarang setelah dia mendengar betapa misteriusnya tempat ini, jantung Chen Ping mulai berdebar-debar. Melihat Chen Ping seperti itu, Master Paviliun Qian buru-buru berkata, Tuan Chen, Anda tidak ingin pergi ke tempat itu, bukan? Saya menyarankan Anda untuk tidak pergi. Selain itu, tempat itu sangat tandus dan tidak memiliki sumber daya di semuanya. Itu tidak layak. Jadilah petualang. Namun semakin banyak Master Paviliun Qian mengatakan ini, semakin besar keinginan Chen Ping untuk pergi. Paviliun Master Qian, terima kasih telah mengingatkan saya hanya ingin pergi ke sana dan melihat-lihat. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia mengeluarkan tas penyimpanan, yang berisi sumber daya yang diambil dari keluargamu. Tolong, Master Paviliun Qian, tolong bantu saya menyerahkan sumber daya ini ke Istana Guanghan. Chen Ping telah memperoleh banyak sumber daya dari orang-orang dari aliansi penyegel iblis, jadi tujuan merampok sumber daya keluargamu adalah untuk Istana Guanghan. Melihat apa yang dikatakan Chen Ping, Paviliun Master Qian tidak lagi mencoba membujuknya. Setelah mengambil tas penyimpanan, dia mengangguk, jangan khawatir, Tuan Chen, saya akan menyerahkan barang-barang itu ke Istana Guanghan. Chen Ping meninggalkan cabang Paviliun Wantong dan meminta Ji Yun menunggunya di kota Nanjing, sementara dia pergi ke tempat yang dilingkari di peta sendirian. Tempat ini tidak terlalu jauh dari kota Nanjing, jadi tidak perlu naik pesawat.
Hal lainnya adalah Chen Ping tidak ingin terlalu mencolok. Lagi pula, naik pesawat ke tempat itu terlalu mencolok. Jika yang disebut area terlarang ini benar-benar menyembunyikan sumber daya atau relik apapun, dan Chen Ping pergi ke sana dengan tenang, dia dapat mengambilnya sendiri. Mengetahui terlalu banyak orang bukanlah hal yang baik. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Ji Yun, Chen Ping mulai berangkat. Meskipun ada banyak pembudidaya iblis dan monster-monster di Gunung Tianmo, Chen Ping telah mengunjungi tempat ini berkali-kali dan sangat akrab dengan beberapa tempat, jadi dia tidak takut. Ditambah dengan kekuatan Chen Ping saat ini, para pembudidaya iblis buta atau monster yang mencari masalah hanya meminta kematian mereka sendiri. Alam Mahayana tingkat kelima bukan lagi lawan Chen Ping, jadi apa yang ditakuti Chen Ping? Di seluruh surga dan dunia manusia, tidak banyak beku di atas alam Mahayana tingkat kelima. Seperti para biksu di alam abadi yang telah lama berhenti memedulikan urusan duniawi dan berkonsentrasi pada kultivasi, menunggu untuk naik menuju keabadian, bagaimana mereka masih bisa menunjukkan wajah mereka di mana-mana.